Salam sehat. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang dasar hukum perjudian. Ya, seiring berjalannya waktu dengan kemajuan teknologi, maka perjudian itu sendiri tidak saja diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi ada aturan tersendiri juga ya di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ya. Bagaimana tentang pengaturannya perjudian-perjudian ini, saya akan membahas atau mengurai satu persatu. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri, ya, pengaturan tentang perjudian ada di dalam pasal 303 dan 303 atau 303 bis. Ya. Jadi ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian. Nah, di dalam pasal 303 mengatakan bahwa ya, setiap orang tanpa hak ya memberikan kesempatan, memfasilitasi atau memberikan alat kepada khalayak ramai atau kepada orang lain ya untuk dilakukan perjudian diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun. Itu dia. Jadi perjudian itu sendiri ya diistilahkan dengan bahasa asing adalah Hartzachtspel. Ya. Jadi di dalam pasal 303 ini sendiri ya, supaya memenuhi unsur untuk atau sebagai orang atau sebagai perusahaan yang melakukan ya menyediakan tempat atau fasilitas atau alat ya harus dikategorikan sebagai bandar yang memberikan alat, fasilitas dan kesempatan kepada orang lain untuk dilakukan perjudian. Nah, kemudian di dalam pasal 303 bis ya KUHP itu sendiri mengatakan bahwa orang atau setiap orang ya yang ikut serta ya melakukan kegiatan perjudian atau mengikuti perjudian sebagaimana diatur di dalam pasal 303 diancam hukuman ya maksimal 4 tahun penjara. Nah, jadi di dalam pasal 303 bis ini adalah orang yang mengikuti perjudian itu. Ya. Sementara di dalam pasal 303 dia adalah orang yang memberikan fasilitas, tempat atau alat untuk dilangsungkannya perjudian itu atau Hartzachtspel itu. Ya. Atau singkatnya pasal 303 adalah sebagai bandar. Ya. Sementara di dalam pasal 303 bis adalah orang yang mengikuti atau orang yang memasang. Sepanjang ya perjudian itu ya dianggap sebagai mata pencahariannya, maka akan dikenakan pasal 303 ya, baik itu judi sabung ayam atau judi dadu ya, atau judi bola atau perlombaan kuda atau perlombaan apapun itu, sepanjang itu atau sepanjang orang tersebut sebagai penyedia ya, sebagai pelaksana ya, atau orang yang memfasilitasi, maka dikenakan jerat hukum pasal 303. Namun apabila orang hanya sekedar ya untuk mengikuti ya, sekedar hanya untuk mengikuti, maka dia akan dijerat pasal 303 bis dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nah, jadi kalau ada orang katakanlah tertangkap tangan sebagai bandar dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara ya, maka dengan bukti permulaan orang tersebut karena tertangkap tangan bisa langsung dilakukan penahanan.
orang yang bersangkutan atau orang tersebut sebagai bandar. Ya. Jadi dilakukan penangkapan dan penahanan, ya, minimal ada 2 bukti, ya, bukti yang cukup. Nah, itulah ancaman hukuman bagi bandar. Sementara bagi orang yang memasang, ya, atau orang yang mengikuti, ya, seperti yang saya katakan tadi, ancaman hukumannya adalah, ya, maksimal 4 tahun. Nah, jadi apabila orang hanya mengikuti, ya, memasang, ya, atau hanya sebagai penonton, ya, orang tersebut, ya, boleh dilakukan penangkapan, ditangkap, ya, ditangkap terlebih dahulu, lalu dibawa ke kantor polisi. Namun apabila diinvestigasi atau diinterogasi bahwa orang tersebut hanya orang mengikuti, ikut-ikutan atau memasang, ya, maka orang tersebut berdasarkan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, pasal 21, orang tersebut tidak bisa dilakukan, ya, penahanan lebih dari 24 jam. Karena kenapa? Syarat dari penahanan itu sendiri, ya, harus memenuhi syarat objektif. Syarat objektifnya adalah ancaman hukumannya, ya, atau perbuatan itu harus diancam minimal 5 tahun atau lebih. Sementara apabila seseorang, ya, yang mengikuti perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun, ya, tidak memenuhi, ya, unsur penahanan sebagaimana diatur di dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai syarat formil, ya, sebagai syarat objektif untuk dilakukannya penahanan itu. Tapi begini, ya, bukan berarti ketika seseorang itu tidak ditahan, ya, karena tidak memenuhi syarat objektif daripada penahanan itu sendiri, lalu kemudian dia bersenang-senang, ya, atau dia merasa tidak bersalah. Karena kenapa? Undang-undang itu sendiri mengatakan bahwa apabila perbuatan itu dia lakukan, ya, apabila perbuatan itu dia lakukan sebagai orang yang mengikuti, maka diancam maksimal 4 tahun penjara. Bukan berarti dia ketika dia tidak ditahan, lalu kemudian dia merasa bebas, ya, perbuatannya yang sebelumnya atau perbuatannya mengikuti perjudian tersebut, ya, tidak diproses hukum, akan diproses hukum. Tidak ditahan tetapi akan mengikuti proses hukum di persidangan. Karena hakim nanti yang akan menentukan berapa tahun hukumannya. Ya, bukan berarti tidak ditahan kemudian, ya, dia merasa senang lalu kemudian bebas untuk berbuat kesalahan lagi. Tidak akan ada, ya, kemudian proses hukum yang akan dihadapinya, yaitu persidangan. Ketika berkas, ya, atau ketika dakwaan dilimpahkan kemudian dia didakwa di dalam persidangan, maka hakim akan memeriksa pokok perkaranya dan yang bersangkutan akan diperiksa statusnya sebagai terdakwa. Hakimlah yang akan menentukan berapa besar hukumannya, ya. Sementara orang tadi, ya, sementara orang sebagai penyedia tadi yang memfasilitasi, ya, dan yang memberikan alat, ya, yang dilakukan penahanan, ya, apabila ditahan, karena penahanan itu adalah hak daripada penyidik, adalah hak subjektif daripada penyidik atau jaksa atau hakim, ya, karena ancaman hukumannya 10 tahun, ya. Nah, jadi demikianlah tentang perjudian, ya, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian bagaimana tentang perjudian yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik? Ya, pengaturannya sendiri, ya, ada di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang
ya, nomor 11 tahun 2008. Nah, pasal 27 mengatakan barang siapa ya tanpa hak dengan sengaja mentransmisikan ya atau membuat dapat diaksesnya ya dokumen elektronik yang memuat tentang perjudian, atau setiap orang dilarang mendistribusikan, mentransmisikan dokumen elektronik yang memuat tentang perjudian. Nah, ancaman hukumannya diatur di dalam pasal 45 undang-undang itu sendiri. Ya. Pasal 45 ayat 2 mengatakan barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana pasal 27 ayat 2 diancam hukuman maksimal 6 tahun. Jadi barang siapa ya yang mentransmisikan ya atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik tentang perjudian, maka diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Ya. Bagi orang yang memasang atau yang mengikuti ya, tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu sendiri. Tidak ada. Jadi bagi orang yang membuat, katakanlah seperti di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, bagi bandar ya, di dalam pasal 303 itu ancaman hukumannya 10 tahun. Itu bagi bandar ya, 4 tahun hukumannya bagi yang memasang atau mengikuti di dalam pasal 303 bis. Sementara bagi orang yang memasang atau mengikuti di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu tidak ada pengaturannya. Hanya bagi orang ya, hanya bagi orang yang memuat ya atau mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memuat tentang perjudian. Nah, hanya itu. Tidak ada diancam atau tidak ada ancaman ya atau tidak ada dasar hukum barang siapa yang mengikuti ya akan diancam dengan hukuman. Tidak ada. Seseorang tidak dapat dihukum ya apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang perbuatan itu ya, atau dikenal dengan istilah nullum delictum nulla poena sine prapia lege punali ya. Jadi seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada pengaturan tentang perbuatannya tersebut. Seperti itu. Jadi di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu sendiri ya, bagi orang yang hanya sekedar mengikuti tidak ada ancaman hukumannya, tidak ada ancaman hukumannya. Akan tetapi bukan berarti dia tidak bisa dijerat hukum ketika dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya, sementara hasil uang yang dia peroleh itu adalah hasil dari perjudian sepanjang pokok perkaranya sudah diadili. Jadi dia mendapatkan uang dari hasil perjudian itu ya, bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sah-sah saja ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Salam sehat.